Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik sekalian, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun itu dicintai, disayangi oleh seluruh manusia. Tak ada yang pernah benci dengan dia. Orang kafir Quraisy itu kalau datang orang bertanya kepada mereka, siapa itu Muhammad? Mereka akan kontan menjawab, Al-Amin. Dia orang yang paling amanah, orang paling jujur di antara kami. Kejujurannya itulah yang membuat Khadijah ingin supaya Muhammad belum lagi jadi nabi menjadi suaminya. Dia sampaikan kepada Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Dia yang biasa mengurus barang dagangan Khadijah. Kata Khadijah, sampaikan kepada Muhammad yang selalu membawa barang-barang dagangan saya ke negeri Syam, supaya kalau dia mau saya menikah dengan dia. Belum lagi diangkat sebagai nabi. Artinya apa? Ketika kita ini baik untuk diri kita sendiri, orang suka, orang sayang dengan kita. Kalau kita tak singgung-singgung orang lain. Makanya kalau ada bapak rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunat, orang tak marah. Kenapa? Karena bapak belum singgung dia. Tapi kalau sudah periuk belanganya disinggung, kalau sudah diurus sholat berjamaahnya, di situ dia mulai marah. Kenapa kamu urus-urus saya? Apakah Abu Lahab itu benci dengan Nabi? Tidak. Dia sayang sekali dengan Nabi. Bahkan seorang budaknya dia suruh menjaga Aminah, ibu Nabi yang sedang hamil tua. Apa kata dia kepada budak? Budak itu hamba sahaya. Tolong engkau jaga adik iparku yang sedang hamil tua, namanya Aminah. Nama budak yang menjaga itu Suwaibah. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan berita ke saya. Begitulah sayangnya Abu Lahab kepada keponakannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mikrofonnya habis baterai, ganti lagi. Dia makin lama makin kecil mikrofon. Jadi sebelum kita usik-usik orang sayang. Kapan Abu Lahab itu baru benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia naik ke bukit Safa. Bapak ibu yang sudah pergi umrah naik ke bukit Safa, lalu dia tanya, kalau aku katakan di belakang bukit Safa ini ada namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu sudah dipotong oleh Raja Fahad, dibuat istana di atas. Itulah bapak ibu kalau umrah, itu istana Raja Fahad, itulah Jabal Abi Qubais.
Seandainya aku katakan di balik Jabal Abi Qubais ini ada pasukan yang akan memerangi kita di Makkah, kalian percaya apa tidak? Semua mereka mengatakan sadaqnaka, kami percaya. Karena dari kecil engkau tak pernah bohong. Dari kecil engkau memang orangnya jujur. Selama membawa barang dagangan Khadijah pun kau tak pernah tipu. Maka orang masih sayang dengan dia. Umur 40 inilah antara garis pemisah benci dan sayang. Lalu kemudian ketika dia katakan, kalau ku katakan tadi malam ada makhluk yang sudah menurunkan wahyu kepadaku dan aku diangkatnya menjadi nabi terakhir, apakah kalian percaya? Disitulah marah Abu Lahab. Apa kata dia? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi saya mau menjelaskan, ketika anak-anak kita ini baik secara pribadi, sopan terhadap dirinya sendiri, tidak mengurus orang banyak, kawannya sayang, gurunya senang. Tapi ketika dia mulai rese, bu, ibu guru kok roh ibu pendek, di situ nilainya mulai kacau, berusaha. Bapak soleh untuk diri bapak sendiri, tak masalah. Ibu orangnya baik, jilbabnya panjang, rajin sholat doa, rajin tahajud malam, orang tak marah. Tapi ketika ibu mulai mengurus jilbab orang lain, mulai memperhatikan cara bicara orang lain, disitulah orang mulai marah dengan kita. Oleh sebab itu, apa hubungannya sama Isra dan Mi'raj? Nabi SAW diperjalankan Allah Ta'ala Isra Mi'raj itu puncak kebencian. Umur 40 mereka puncak sayang. Ketika 40 mulai turun drastis dari sayang ke benci. Dari mulai mengatakan engkaulah orang paling jujur, engkau orang paling baik, engkau orang paling kami cinta, engkau orang paling kami sayang. Lalu kemudian berubah menjadi 3 panggilan. Yang pertama, apa kata mereka? Kahin, dukun. Yang kedua, apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Yang ketiga, apa kata mereka? Kazab, tukang dusta. Yang keempat, apa kata mereka? Asatirul awwalin, dongeng, tipu, nenek moyang punya cerita. Baru datang kebencian ketika kita mengurus orang banyak. Dulu sebelum bapak ngurus orang banyak, waktu masih ngurus rumah sendiri, orang tak ada banyak cakap. Tapi ketika bapak sudah mulai ngurus masjid, di situ cakap. Diangkat imam yang baru, pendek betul bacaan imam itu, tak ada imam lain lagi. Dipanggil imam hafal 30 juz, macam di Masjidil Haram aja kita ini, kok panjang betul. Kapan orang baru benci ke bapak? Saat bapak mulai ngurus masjid. Ketika kita tak ada urusan dengan orang banyak, orang tak peduli. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Puncak kebencian itu adalah ketika kita berani mengatakan sesuatu yang di luar batas kepala manusia. Zaman itu mereka naik onta dari Makkah ke Palestina, masih rata syahrin, 1 bulan lamanya. Cerita jalan-jalan ke Palestina itu bukan cerita baru. Makanya ada kisah ketika Nabi dengan Abu Thalib pergi berdagang, berhenti di sebuah gereja, lalu pendetanya keluar, namanya Bahira, nama kampung itu Busra. Itu jalan-jalan kemana? Ke negeri Syam. Kata Busra, kata Bahira, pendeta Busra, jangan lanjutkan ke negeri Syam, karena di negeri Syam itu banyak orang Yahudi.
nanti Muhammad ini dibunuhnya. Artinya mereka tiap tahun ke negeri Syam itu. Bukan aneh. Jadi kalau dikatakan Ustadz Abdul Somad pergi ke Bali, aneh. Karena dia orang tak tahu dia pernah ke Bali. Tapi kalau dikatakan dia pergi ke Sumatera Barat, biasa. Dia pergi ke Kuala Lumpur, biasa. Begitu juga dengan Nabi SAW pergi ke negeri Syam, biasa. Karena mereka memang biasa ke sana. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i wassaib. Mereka jalan syita, musim dingin, saib, musim panas. Setiap musim panas mereka ke negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Lalu kenapa pergi ke negeri Syam sekali ini menjadi fitnah, menjadi isu besar, menjadi cakap yang tak berkesudahan, merusak hati orang beriman. Sakit hati mereka diejek, Nabi mereka dibilang gila, Nabi mereka dibilang majnun, Nabi mereka dibilang pendusta. Orang yang mereka cintai itu dikatakan sebagai tukang bohong, kadzab, kazib, bohong, kadzab, induknya pembohong. Itu mereka sebut. Gara-gara apa? Gara-gara mengaku ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, pulang lagi setelah singgah ke Sidratil Muntaha. Ini maknanya apa? Ada saat-saat tertentu kita akan dibenci oleh orang. Bapak, ibu mungkin mengalami hal itu. Dulu waktu saya masih pengajian sama Ustadz, banyak orang sayang sama saya Pak Ustadz. Ya, dulu waktu saya masih ngurus anak istri ini, orang sayang sama saya Pak Ustadz. Ya, kenapa sekarang orang menjauhi saya Pak Ustadz? Saya tak tahu. Kenapa tuh rupanya Pak? Saya nikah lagi Pak Ustadz. Orang tak bisa terima. Apakah menikah lagi itu haram? Tidak. Tapi tak semua orang bisa menerima. Itu pengakuan video curhat seorang ustadz beberapa pekan ini yang di-share di WhatsApp, Twitter, BBM. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Dulu semua ibu-ibu sayang sama saya, kata dia. Setiap kemana pergi ngajak foto. Begitu saya melakukan yang di luar rasional, mereka yang sudah majang foto pun mencopot, disobek, bakar langsung. Artinya apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini ujian berat. Solat berjamaah berat, tapi semua orang solat tak berat. Puasa Ramadan tahan makan minum berat, tapi semua orang menahan tak berat. Kapan sesuatu itu berat? Ketika kita sendirian dan orang lain tidak sejalan dengan kita. Disitulah baru perjuangan hebat. Ketika semua orang ke negeri Syam 1 bulan, tiba-tiba kita mengatakan 1 malam. Ini tantangan. Ketika orang ke negeri Syam naik onta, tiba-tiba kita mengatakan naik burak, naik kendaraan yang tak ada. Disinilah letak ujian. Jadi dalam kehidupan ini, belajar dari Isra Mi'raj, Bapak Ibu mungkin saja mengalami hal-hal yang tidak bisa dipercaya oleh orang banyak. Tapi pelajaran dari Isra Mi'raj, kita sampai pada satu titik tertentu memang mesti menunjukkan identitas. Inilah kebenaran agama yang mesti diceritakan. Siapa yang tak percaya dengan ayat itu masuk neraka. Ayat pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barak lailan, pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seandainya Nabi Muhammad tak berani, pasti tak dia sampaikan ayat itu. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul,
Allah kalau manggil Nabi Muhammad tak pernah ya Muhammad. Kalau untuk Adam dia panggil ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dan istrimu tinggallah di sorga. Kalau Yahya Nabi panggil ya Yahya. Kalau Zakaria dia panggil ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kuat. Kalau Musa dipanggilnya ya Musa, inni istafaituka, aku sudah memilih engkau. Tapi tak ada satupun ayat ya Muhammad. Itu adab Allah Ta'ala. Begitu juga dengan orang Melayu. Belum pernah saya dipanggil Somad. Udah pakai ustad, pakai bapak lagi. Mestinya udah bapak tak perlu ustad. Yang kami hormati Bapak Al-Ustad Al-Mukarram, banyak betul titel. Yang paling saya tak tahan sebut doktor pula lagi. Dia 15 menit sekali ganti hati. Apa maknanya? Bahwa orang beriman itu hidupnya tidak selamanya. Muhammad dari kecil orang sayang. Ketika pemasangan Hajar Aswad, mau berkelahi nih orang Arab. Siapalah yang akan memasang Hajar Aswad ini? Suku ini nanti masang, yang ini cemburu. Suku ini yang masang, yang ini ngamuk. Lalu gimana caranya? Kita tunggu besok pagi siapa anak pertama, anak muda yang masuk ke sini. Kita intip. Dibuat tim panitia. Siapa anak muda yang pertama masuk, dia yang masang. Besok pagi yang pertama kali nyelonong masuk ke Masjidil Haram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama ini kita sayang itu pula yang masuk. Akhirnya Nabi Muhammad datang. Muhammad, ya kami sudah sepakat. Siapa yang pertama kali masuk hari ini, dialah yang memasangkan Hajar Aswad. Silakan pasang. Dia bukan anak muda yang petantang petenteng. Kalau kita ada itu Abdul Somad, ini silakan pasang. Ya, mari biar aku pasang. Kalian cabut semua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak begitu. Diambilnya Hajar Aswad, diambilnya kain panjang, lalu datuk-datuk nenek mamak kepala suku itu dipanggilnya. Pegang sujud ini, pegang tepi ini, pegang. Kalian semua yang memasang ini. Apa itu? Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Sekarang banyak orang kalau sudah dikasih kesempatan, kamu yang masang ya, iyalah biar aku pasang. Kalau buatkan baliho besar-besar ya, pemasangan Hajar Aswad oleh Abdul Somad LCMA. Dia tak begitu. Memang Allah pilih dia. Makanya tak ada ayat memuji dia. Hai engkau yang sholat tahajudnya lama betul, hai engkau yang hebat zikirnya. Tak. Tapi ketika Allah memuji dia, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Salah satu Asmaul Husna yang dipasangkan ke diri Muhammad SAW adalah azim. Sadaqallahul azim, dan sifat itu ada pada diri dia. Wa innaka, ka di situ Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya apa? Tidak ada makna amal ibadah kalau tidak akhlak tak baik. Sekarang orang pintar banyak, ustadz dengan segala macam titel banyak. Yang susah ini mencari orang yang berakhlak. Oleh sebab itu orang Jepang, dia tidak terlalu khawatir kalau anaknya rendah matematik. Kalau nilai matematika rendah, panggil guru kursus 2 bulan tinggi insyaallah. Adik-adik yang tak bisa bahasa Inggris, iklannya sudah berserak seliweran kata orang Jawa. Silakan pergi ke Pare. Ke Pare 6 bulan, balik dari Pare lebih hebat dari orang Inggris. Saking hebatnya orang Inggris pun tak paham. Kuliah ke Malaysia,
mesti bawa ijazah TOEFL, Test of English Foreign Language, 550 skor. Sampai ke sana bingung. Di Indonesia sudah sekolah 6 tahun, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun S1, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Yang bisa ditangkap naik pesawat 3 aja. Good morning ladies and gentlemen, thank you. Lain tak tangkap. Apa kata pilot itu tadi dek? Apa kata pramugari itu tadi dek? Apa kata nakoda kapal itu tadi? Entahlah, macam kumur-kumur aja aku dengar. Susahkah kita TOEFL kita rendah? Yang mau sidang S2 mana ijazah TOEFL? Kursus 5 bulan selesai. Yang rendah nilai bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika, kursus. Tengok di tiang-tiang listrik, guru datang ke rumah, nomor HP. Mudah zaman sekarang. Yang susah itu apa? Akhlak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah letak kemuliaan dia. Akhlaknya sudah baik, tapi ada yang belum halus. Ada yang belum halus dalam dirinya. Itulah yang diperhalus dalam Isra dan Mi'raj. Kalau cerita masalah akhlak dia, semua orang memuji. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib, tak ada yang pernah komplain. Tidak pernah ada riwayat dari orang kafir menyebut dia nakal sebelum jadi nabi. Tak ada. Ketika Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius, Raja Romawi yang berpusat di Damaskus, dia dapat berita katanya ada seorang nabi di Jazirah Arab namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penasaran, lalu dia panggil anak buahnya, tentaranya, cari orang Arab yang sedang berdagang di Damaskus, tangkap, bawa sini. Saya mau nanya dia tentang Muhammad itu siapa. Ditangkap mereka lah salah seorang pedagang Arab. Kebetulan yang ditangkap itu Abu Sufyan, musuh bebuyutan Nabi. Nama siapa? Abu Sufyan. Tinggal di mana? Dari Makkah. Kenal sama Muhammad? Memang kenal. Status apa? Musuh saya. Cocok, sesuai. Inilah yang mau dicari. Gimana menurut pandangan ente tentang Muhammad itu? Dia ngajak orang sholat, ngajak orang puasa, ngajak orang silaturahim, mengajak orang bersedekah. Pengikutnya banyak sekali. Pernah bapaknya, nenek moyangnya itu raja? Tak ada raja. Orang yang ikut dia pernah murtad? Tak ada yang murtad. Pengikutnya orang kaya apa orang susah? Orang susah. Abu Sufyan musuh Nabi, tapi jujur. Dia ceritakan apa adanya. Musuhnya yang benci pun tak dapat mengatakan dia jahat. Karena sejahat-jahat orang tetap ada hati kecilnya berkata, aku tak boleh memalsukan fakta dan data. Diriwayatkan Imam Muslim cerita Abu Sufyan membeberkan tentang sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, gubernur Romawi di Damaskus, Suriah, yang sekarang diduduki oleh Bashar al-Assad laknatullah alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kapan orang baru benci? Ketika dia mulai mengotak-atik pribadi orang lain. Adik-adik yang rajin iktikaf Masjid Agung, rajin pengajian subuh Jumat dengan Ustaz Saidul Amin, subuh Sabtu dengan Ustaz Somad, subuh Ahad dengan Ustaz Dr. Mustafa Umar, ikut Fodamara, ikut FSRMM, ikut Irma. Apa pula mereka ikut Irma? Irma itu bukan perempuan, Ikatan Remaja Masjid An-Nur. Salahkah mereka nih Pak Ustaz? Tak salah. Orang tua mereka marah? Tidak. Kawan-kawannya benci? Tidak. Kapan orang tuanya marah? Orang tua saya marah sama saya Pak Ustaz. Kenapa dia marah? Saya bilang jilbab mama kok pendek. Di situ dia baru mulai marah. Ayah saya marah sama saya Pak Ustaz. Kenapa dia marah? Saya tanya, papa kok merokok? Di situ orang baru marah. Maka ketika kita diam, orang tak tersinggung.
dunia ini rusak bukan karena banyaknya orang jahat. Dari dulu sudah ada orang jahat. Dunia ini rusak bukan karena banyak orang jahat. Dunia ini rusak karena orang baiknya diam. Itu yang membuat rusak. Orang baik diam. Di rumah itu yang baik siapa? Ayahnya. Siapa lagi? Emaknya. Siapa lagi? Abangnya. Siapa lagi? Kakaknya. Siapa lagi? Adiknya. Yang baik 5, yang nakal 1. Kenapa yang 1 ini yang dikenal orang? Karena yang baik itu diam. Ayahnya diam, emaknya diam, abangnya diam, kakaknya diam, adiknya diam. Yang 1 ini yang bermasalah. Padahal masalah itu bukan pada dia. Yang 5 ini sedang bermasalah. Apa masalahnya? Diam terhadap kebatilan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau ada orang mengatakan setan itu jahat Pak Ustadz, karena jahat itulah dia disebut setan. Kalau dia tobat dia disebut mukmin. Oh, jadi setan bisa tobat? Bisa. Setan-setan yang bertobat disebut mantan setan. Setan pensiun. Setan itu apa? Setan itu terdiri dari 2, syayatin al-ins wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Yang dulu tak suka ke masjid, mengejek orang ke masjid, itu setan. Baru sadar kalau dulu setan. Rupanya saya ini dulu setan Pak Ustaz. Iya. Oh, balik lagi lah jadi setan. Jangan. Sudah baik sekarang. Oleh sebab itu ketika orang baik ini diam, disitulah muncul masalah-masalah. Siapa yang pertama kali berani bicara di tengah setan-setan itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad, berat ya tantangan Ustaz jadi Ustaz? Tidak berat. Kenapa? Ustaz Abdul Somad ceramah di tengah orang beriman. Ustaz Abdul Somad ceramah di tengah jamaah memang hatinya sudah lembut. Kalau mau jihad yang luar biasa itu kemana? Masuk ke hutan talang mamak, talang perigi sana. Itu baru jihad luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz di Pekanbaru ini luar biasa jihadnya. Jihad mana? Jihad dari Baghdad. Jangan mengatakan perjuangan padahal dia hanya sekedar penyampaian. Ini mesti dibedakan supaya kita tidak merasa sudah beramal padahal belum beramal, merasa sudah berbuat padahal yang kita buat belum ada apa-apanya. Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang melawan arus. Semua mengatakan ke negeri Syam 1 bulan, dia mengatakan ke negeri Syam tak sampai semalam. Semua mengatakan ke negeri Syam naik onta, dia mengatakan naik burak. Ketika kita melawan arus, di situ kita akan dilawan orang banyak. Tapi jangan khawatir, ada pasukan inti yang menolong kita. Yang pertama, yang paling dekat di saat kita tertekan adalah Khadijah. Khadijah. Ketika dia turun kedinginan dari Jabal Nur, siapa yang menyelimuti dia? Khadijah. 26 tahun lamanya Nabi monogami, istri tunggal Khadijah. Tak pernah Nabi poligami selama Khadijah hidup. Setelah Khadijah meninggal, barulah dia menikah dengan Aisyah, dengan yang lain-lain. Artinya apa? Istri orang pertama yang paling dekat dengan kita. Tapi anehnya orang sekarang justru ke kawan dia akrab, ke teman dia baik, ke istri ganasnya luar biasa. Padahal dalam kehidupan Nabi, di saat tekanan itu datang bertubi-tubi, yang pertama kali menolong adalah istri. Menolong fisik, menyelimuti badan waktu kedinginan. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Yang menyelimuti dia Khadijah, menenangkan hatinya juga Khadijah. Kapan? Ketika dia tak tahu apa yang terjadi secara psikologis, datang Khadijah menanyakan kepada Waraqah ibnu Naufal. Waraqah, ya, kamu kan rajin baca Injil. Iya, ini suamiku tadi malam dipeluk makhluk entah apa namanya, diajar di atas Jabal Nur sana.
Nabi Muhammad 3 kali ke Jabal Nur. Umur 38 naik ke atas sebulan. Khadijah membekali makanan pakaian. Padahal dia ini istri yang setia baik, tapi ketika ditinggalkan dia tetap memberikan bekal. Berangkatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu yang kau cari, berangkatlah. Awalnya Nabi melihat mislu falaqis subhi dalam mimpi, namanya ru'yah shalihah. Nampaknya dalam mimpi itu seperti cahaya terang di waktu subuh. Sejak itulah dia suka bertahanus, kata orang sekarang bermeditasi, berkontemplasi. Di Jabal Nur naik ke atas pada 3 kali. Umur 38. Tak ada kejadian apa-apa. Umur 39 dia pergi lagi. Khadijah tak pernah mengcounter, tak pernah marah, tak pernah mengkritik. Aku pergi Khadijah, pergilah. Ku bekali pakaian, ku siapkan makanan. Umur 39 pergi. Umur 40 dia pergi lagi. Khadijah tetap sama. Jadi kalau ada istri sekarang cemberut nengok suaminya pengajian, abang mau kemana pengajian? Ke mall SK aku aja tak mau. Begitu pulang pengajian bersin-bersin, mampus. Khadijah tak begitu. Umur 38 dia pergi, izin. 39 tak masalah. Umur 40 muncul masalah, turun kedinginan. Khadijah zaman dulu menyelimuti dia. Khadijah zaman sekarang, kan dah aku bilang jangan pergi. Pergi juga, rasain. Yang Ustaz ceritakan ini fiksi atau nyata? Tentang Nabi Muhammadnya nyata. Tentang istri tak suka suaminya ngaji, itu nyata. Tapi tak boleh sebut nama, nanti menjadi ghibah, menjadi namimah. Orangnya ganteng, bajunya putih, jubahnya, sorbannya, jenggotnya. Saya terpukau dengan sahabat saya ini. Sampai suatu hari macam ada beban pikiran. Ada apa? Saya sudah pisah ranjang 6 bulan. Kenapa? Apa yang kurang dari hidupmu? Mobil mewah, ganteng, putih, bersih. Apa yang kurang? Kata istriku, aku tak layak diajak jalan ke mall. Dia mau suami yang pakai celana jeans sobek-sobek dengan rambut. Aku kalau jumpa orang, assalamualaikum apa kabar? Dia mau suami yang men. Katanya aku tak maco seperti dulu. Jadi belajar dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali menenangkan jiwa itu siapa? Khadijah. Makanya dalam hadis dikatakan, man tazawwaja, hadis riwayat Tabrani, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman, dialah yang menyempurnakan setengah iman. Jadi kalau bapak nengok ibu mau ke pasar, adinda, kaulah setengah imanku. Begitu, adinda, setengah napasku pergi. Asma lah sesak napas. Jangan ikut-ikut cakap artis itu setengah napas, setengah iman dalam hadis Nabi. Tu'inu ala imanihi. Perempuan yang menolong suami mempertahankan imannya. Ketika pukulan itu berat, siapa yang menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khadijah. Tapi jangan ini dibalik. Saya tak suka ini dibalik. Adinda, pukulan imanku sekarang sangat berat ini. Rasanya tak cukup untuk ditolong satu orang. Wah, ini dapat ide dari ceramah Ustaz Abdul Somad nih. Jangan. Nabi itu hanya Khadijah satu saja. Kuat dia. Ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perempuan. Hunna libasul lakum. Mereka itu menjadi pakaian bagi kamu. Hunna, kalau laki-laki hum, kalau perempuan hunna, mereka itu menjadi pakaian bagi kamu. Abdul Somad berani ceramah ini kenapa? Karena ada pakaian. Coba kalau tak ada pakaian, nampak kurus kering krempeng, mana berani? Ada pakaian, pakai peci, pakai koko, pakaian. Perempuan itu menutupi segala kelemahan laki-laki. Selama ini banyak laki-laki ini terlalu pede. Apa kata dia? Kalau bukan karena aku, kau sudah lama mati.
Yang betul itu laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Oh, kata ibu dia melindungi bapak. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang. A'wajuha a'laha. Yang paling bengkok, yang paling atas. Ini dia tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk ada jantung. Jantung Abdul Somad bisa terjaga karena ada terali besinya. Apa terali besinya? Tulang. Tulangnya itu siapa? Perempuan. Sekarang, perempuan itu melindungi laki-laki atau laki-laki melindungi perempuan? Perempuan melindungi laki-laki. Jantung Abdul Somad terjaga. Kenapa? Ada tulang yang melindunginya. Dan tulang itu adalah perempuan. Cuman masalahnya tulang itu bengkok. Kalau dia diikut, ustadz jadi ustadz bengkok. Kepala sekolah ikut istri, kepala sekolah bengkok. Gubernur ikut istri, gubernur bengkok. Camat ikut istri, camat bengkok. Bengkok dia, melengkung. In akhazta aqamtaha, kalau kau luruskan, patah dia. Kalau kau lurus paksa patah. Tulang rusuk itu cobalah luruskan, patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Jadi gimana caranya? Payah betul sama perempuan nih. Kalau gitu sama laki-laki aja lah Pak Ustaz. Jangan, LGBT, hombre. Maka kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan. Pesankanlah yang baik-baik kepada perempuan. Belajar dari Isra Mi'raj, belajar dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka Allah Ta'ala menyuruh kita semua mengambil segala aspek kehidupan Nabi. Dari mulai yang kecil-kecil, detail-detail sampai yang besar-besar. Itu diambil dari Nabi. Bukan hanya dia saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Ali itu apa artinya? Keluarga. Pakai alif Ali. Kalau pakai ain Ali. Itu Ali bin Abi Thalib. Ali, keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad itu siapa? Aisyah. Keluarga Muhammad itu siapa? Khadijah. Istri-istrinya itu keluarganya. Dan kita ambil pelajaran yang luar biasa. Ketika pukulan datang bertubi-tubi, tempat bersandar Khadijah. Tapi tak selamanya tempat itu ada. Sampai masanya dia juga akan dipanggil Allah Ta'ala. Selama ini tempat mengadu dua. Datang macam-macam mengadu ke Abu Thalib. Orang segan mengganggu dia. Kenapa mereka tak berani? Abu Thalib, Raden kalau di Jawa, Datuk di Minangkabau, Darah Biru, Tengku di negeri Melayu, Abdul Muthalib ayahnya, Abu Thalib anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay inilah tokoh masyarakat Makkah yang mendirikan Darun Nadwa. Cucu cicit keturunan Lu'ay Fihir Kilab, anak cucu cicit keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Mereka darah biru. Abdul Muthalib juru kunci Ka'bah. Dia yang memegang kunci Ka'bah. Ketika datang tentara Abrahah mau membantai Ka'bah, Abrahah ingin Ka'bah dibuat satu lagi, Ka'bah KW. Letaknya di Yaman. Karena dia tengok Makkah ini sudah terlalu ramai. Ini bisnis luar biasa. Gimana kalau Ka'bah ini hancurkan aja, ratakan dengan tanah, kita buat Ka'bah baru di Yaman. Namanya Abrahah. Dibawanya kuda pasukannya. Dibawanya beberapa ekor gajah dari Yaman. Dari Yaman ke Makkah naik gajah. Naik kuda saja sebulan. Gajah pelan, berarti berbulan-bulan. Sampai di Mina, semua gajah itu turun, tak mau jalan. Di Mina, tempat melontar jumrah itu, tak jauh dari sini. Berhenti, tak mau. Dipaksa sama pawang, tak mau. Takut mau menghancurkan Ka'bah. Itulah kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka macam binatang, balhum adal. Mereka lebih hina daripada binatang. Gajah hina, tak mau menghancurkan Ka'bah. Abrahah mau, nekat.
Datanglah Abdul Muthalib membawa kunci Ka'bah, datang ke pintu Ka'bah. Ya Allah, aku tak sanggup menjaga rumahmu. Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Rumah ini ada Rabb, pemilik penjaganya. Kuserahkan kuncinya. Begitu diserahkan, Allah pun bertindak. Fa arsalna alaihim tayran ababil. Tayran, burung ababil, termihim, melempar mereka bihijaratin, dari batu, min sijil, batu api neraka yang panas terbakar, hujan batu. Lalu kemudian tentara Abraha itu faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Tengok daun kembang, begitu dimakan ulat mengkerut, hancur, rusak, busuk. Begitulah mereka hancur, berkeping pasukan-pasukan Abraha. Ini datuk yang memegang kunci ini, itulah dia datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang sembarangan, makanya tak berani orang mengganggu dia. Tapi karena Abu Thalib masih hidup, ketika Abu Thalib meninggal, habis.